Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahima MM, dosen pembimbing lapangan dalam aktivitas PPL Mahasiswa IAIN Sorong, Fakultas Syariah dan Dakwah, Prodi Ekonomi Syariah, yang mana dalam pelaksanaan kegiatan PPL Mahasiswa dilaksanakan di kantor ASDP Kota Sorong. Berikut kita akan dengarkan laporan dari mahasiswa bimbingan saya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang sedang menonton video ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk mampir ke channel ini. Pada video kali ini, saya mewakili rekan-rekan saya akan memaparkan laporan praktik pengalaman lapangan atau yang disingkat dengan PPL. Praktik pengalaman lapangan ini diadakan oleh Kampus Institut Agama Islam Negeri Sorong. Kami diberi kesempatan untuk praktik di salah satu perusahaan BUMN, yaitu PT ASDP Indonesia Ferry Persero, Cabang Sorong. Kami memulai praktik kami pada tanggal 8 Agustus tahun 2022 sampai dengan penarikan pada tanggal 23 September tahun 2022. Sebelum kita lanjut ke pemaparan laporan praktik, kita perkenalan dulu ya. Ini dia dosen paling keren di kampus IAIN Sorong. Perkenalkan, dosen pembimbing kami, Ibu Rohimah MM. Beliau merupakan dosen Fakultas Syariah dan Dakwah, Prodi Ekonomi Syariah. Beliaulah yang menjadi pembimbing kami dalam melakukan praktik pengalaman lapangan selama kurang lebih 2 bulan di PT ASDP Indonesia Ferry Persero Cabang Sorong. Nah, berikut adalah rekan-rekan saya selama kami praktik di PT ASDP Indonesia Ferry Persero Cabang Sorong. Yang pertama ada Fauzia Hoirunisa. Yang kedua ada saya sendiri yaitu Alvina Cindy. Yang ketiga ada Ajeng Danir. Dan yang terakhir yaitu Ida Suryani. Kami PPL di PT ASDP Indonesia Ferry Persero Cabang Sorong selama kurang lebih 2 bulan. Untuk yang ingin tahu apa sih PT ASDP itu, yuk simak penjelasan mengenai biografi singkat PT ASDP. PT ASDP Indonesia Ferry adalah perusahaan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang jasa angkutan penyeberangan dan pengelola pelabuhan penyeberangan untuk penumpang, kendaraan, dan barang jasa penyeberangan terbesar di Indonesia. Seiring dengan berjalannya program-program inovasi dalam berbisnis, PT ASDP Indonesia Ferry akhirnya mampu meningkatkan kapasitas pelayanan dan menaikkan kinerja keuangan perusahaan menjadi lebih baik setiap tahunnya. Berdasarkan skor tingkat kesehatan perusahaan yang dikeluarkan Kementerian BUMN, dalam 5 tahun terakhir, ASDP Indonesia Ferry selalu masuk perusahaan kategori A. Bahkan pada tahun 2010 masuk kategori AA. PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Sorong awalnya dimulai sebagai proyek LLA SDP sejak tahun 1979 dengan 1 unit armada yakni KMP Mangi-Mangi yang melayani lintasan Sorong Yefman, Sorong Makbon, dan Sorong Teminabuan. PT ASDP Indonesia Ferry Persero berubah status menjadi perusahaan umum negara Perum ASDP di tahun 1985 dan di tahun 1992 terjadi penambahan 1 unit armada yaitu KMP Kurisi dengan lintasan Sorong Yefman Kalobo. PT Indonesia Ferry Persero berubah status kembali menjadi PT Perseroan Terbatas di tahun 1993 dengan tujuan mandiri di bidang daya dan dana.
Hal ini menjadi cabang Sorong turut termotivasi untuk meningkatkan daya saing agar menjadi pionir dan yang berpengalaman di bidang penugasan penyeberangan antar pulau di Sorong dan sekitarnya. Cabang Sorong tetap ada melakukan tugasnya lebih profesional dan seiring dengan berjalannya waktu, saat ini telah dioperasikan 5 unit armada dan mengelola 21 lintasan. Kiranya cabang Sorong menjadi yang terdepan di bidang jasa transportasi penyeberangan di Papua Barat. Itulah tadi biografi singkat mengenai PT ASDP. Slide selanjutnya yaitu pelepasan mahasiswa oleh dosen pembimbing kepada pengawas lapangan. Pada hari pertama, kami menyesuaikan diri dengan berkenalan lingkungan dan perkenalan dengan staf pegawai lainnya. Hari kedua, kami praktik, kami melakukan briefing dengan General Manager PT ASDP, sekaligus pembagian tugas sesuai dengan divisi masing-masing. Divisi ini dibagi menjadi 3, yaitu divisi usaha, SDM, dan keuangan. Pembagian divisi tersebut akan di-rolling setiap minggunya. Pembagian ini terdiri dari 2 orang di divisi usaha, 2 orang lagi di divisi SDM, dan 1 orang di divisi keuangan. Tetapi pada tiap minggunya, mahasiswa akan di-rolling lagi ke divisi lain agar dapat mengetahui masing-masing divisi. Pekerjaan pertama yang kami lakukan yaitu menyortir dan merapikan arsip dokumen sesuai dengan lintasan kapal. Pada PT ASDP terdapat 4 jenis kapal dengan lintasan yang berbeda. Ada kapal lema, kapal terubuk 1, kapal kurisi, kalabiah, dan terakhir kapal arar. Di PT ASDP, kami rutin melakukan senam pagi setiap hari Jumat. Kami melakukan senam pagi bersama para staf pegawai dan juga istri-istri para pegawai. Selain menerapkan suasana kekeluargaan, PT ASDP melakukan senam pagi juga untuk menjaga daya tahan tubuh agar tetap sehat. Jadi, di selanjutnya kita melakukan pembelajaran mengenai pembuatan PJK. PJK itu apa sih? PJK itu bukan pajak ya. PJK merupakan pertanggungjawaban keuangan. Saat ingin membeli barang dan kebutuhan perusahaan, PT ASDP harus membuat administrasi melalui PJK. Kemudian, PJK tersebut diposting pada sebuah aplikasi bernama Fidias, yaitu Financial Digital System. Mengapa harus membuat PJK terlebih dahulu? Karena segala pembayaran kebutuhan perusahaan itu dibayarkan oleh pusat. Oleh karena itu, PJK merupakan surat pertanggungjawaban. Selanjutnya yaitu pembelajaran sistem Fidias. Aplikasi Financial Digital System atau yang dikenal dengan Fidias adalah sebuah inovasi aplikasi yang menangani proses pembayaran. Setelah membuat PJK, maka selanjutnya memasukkan data tersebut ke sistem Fidias untuk dikirimkan ke pusat. Karena PT ASDP Indonesia Ferry Persero Cabang Sorong, proses pembayarannya melalui pusat. Segala kebutuhan perusahaan, pusat yang bayar. Slide selanjutnya yaitu merapikan dan menyusun tiket berdasarkan lintasan. Kami merapikan dan menyusun tiket yang belum tersusun pada box tiket berdasarkan lintasan kapal dan mengurutkan nomor sesuai susunannya. Jadi, setiap tiket itu dibedakan dalam beberapa kelas. Ada kelas ekonomi biasa, kelas ekonomi bisnis, dan ekonomi anak. Untuk kendaraan yang ingin naik kapal juga ada tiket tersendiri loh, tergantung jenis kendaraannya. Selanjutnya yaitu membuat rencana kerja anggaran atau RKA. Kami membuat rencana kerja anggaran atau yang disingkat dengan RKA yang merupakan jumlah anggaran PT ASDP periode tahun 2022 yang kemudian diposting di aplikasi EBAS untuk dievaluasi oleh pusat dan kemudian disetujui oleh pusat. Selanjutnya yaitu merapikan dan menyusun arsip dokumen. Kami merapikan dan menyusun arsip dokumen yang belum tersusun dan tidak sesuai pada tahun dan bulan yang seharusnya. Jadi kami menyusun dan mengarsip dokumen tersebut sesuai dengan tahun bulan yang seharusnya.
Nah, inilah yang paling seru selama masa PPL kami. Kami berkesempatan untuk melakukan trip di Pianemo Raja Ampat. Wah, beruntung sekali ya. Eits, tapi trip ini kami lakukan untuk mendata kepuasan pelanggan di PT ASDP Indonesia Ferry Persero Cabang Sorong. Dan yang terakhir inilah dokumentasi penarikan praktik kami selama 2 bulan pada tanggal 23 September tahun 2022. Kami mendapat banyak pelajaran berharga dan pengalaman luar biasa dan tentunya menjadi bekal untuk masa depan kami selama kami praktik di PT ASDP Indonesia Ferry Persero Cabang Sorong. Itulah tadi pemaparan laporan praktik pengalaman lapangan saya beserta rekan-rekan saya. Jangan lupa untuk subscribe dan like channel ini ya. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!